Di ujung timur garis khatulistiwa, terbentang sebuah wilayah kepulauan yang pernah menjadi pusat perhatian dunia dan mengubah peta perdagangan global. Molucco Qieraha, tanah para sultan dan rempah-rempah yang harumnya pernah diburu bangsa Eropa. Inilah Maluku Utara, sebuah provinsi yang menyimpan kekayaan alam luar biasa. Mulai dari hamparan laut biru yang luas, gugusan pulau tropis yang eksotis, hingga perut bumi yang kaya akan hasil tambang bernilai strategis tinggi. Sejarah panjang telah membentuk karakter masyarakatnya menjadi tangguh, ramah, namun memiliki prinsip yang kuat. Namun, di balik keindahan landscape dan limpahan kekayaan alamnya, Maluku Utara selalu dihadapkan pada sebuah paradoks klasik yang kerap dialami oleh wilayah bercirikan kepulauan. Tantangan pemerataan pembangunan, disparitas ekonomi antar wilayah, keterbatasan infrastruktur penghubung, hingga kerinduan masyarakat akan kehadiran negara yang nyata di setiap pulau terluar menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya. Menyatukan pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan luas ke dalam suatu visi pembangunan yang selaras membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekedar tahu teori, tetapi juga memiliki keberanian moral yang besar. Dalam dinamika sosial politik kompleks, inilah muncul sebuah figur baru yang langsung menyita perhatian publik nasional maupun lokal. Namanya Shirley Juanda. Sebagai gubernur perempuan pertama di provinsi ini, kehadirannya bukan sekedar catatan sejarah baru bagi lembaran birokrasi pemerintahan Maluku Utara, melainkan sebuah titik balik dari cara pandang kepemimpinan daerah. Dari hari pertama ia dilantik hingga meja-meja kebijakan dirumuskan di pusat pemerintahan, setiap gerak-gerik dan kebijakannya tak pernah luput dari sorotan kamera dan diskursus publik. Kehadirannya di kursi kepemimpinan tertinggi Provinsi Maluku Utara membawa angin segar sekaligus ekspektasi yang begitu masif dari masyarakat. Warga mendambakan perubahan yang nyata, sebuah lompatan besar yang mampu mengangkat harkat hidup orang banyak. Bukan sekedar janji-janji manis kampanye politik semata. Ia datang membawa gaya kepemimpinan yang dinamis, responsif, dan mencoba memecah kebuntuan birokrasi yang selama ini berjalan kaku. Dan kini, masa jabatan baru mulai berjalan dan roda pemerintahan berputar dalam kecepatan tinggi. Sebuah pertanyaan besar mulai menggelinding liar di ruang-ruang publik. Pertanyaan itu berembus kencang di warung-warung kopi sudut kota Ternate, menjadi bahan perbincangan para akademisi, hingga dibahas dalam diskusi tertutup para pengamat politik di Jakarta. Sebuah teka-teki strategis yang membelah opini banyak kalangan. Apakah Shirley Juanda akan mendedikasikan seluruh tenaga, waktu, dan fokusnya untuk menuntaskan 2 periode kepemimpinan penuh di Maluku Utara? Ataukah semua pencapaian awal ini hanyalah batu loncatan strategis sebelum ia melangkah jauh menembus panggung politik nasional? Sebuah pertanyaan yang wajar dan menarik untuk dikuliti lebih dalam, sebab ketika seorang pemimpin daerah mampu mencuri panggung di awal masa kepemimpinannya dan menarik perhatian nasional, peta jalan politik masa depannya otomatis menjadi sebuah misteri yang layak untuk dibedah. Mari kita telusuri lebih jauh rekam jejaknya, kita bedah tantangan real di lapangan, dan kita kalkulasikan kemana sebenarnya arah kompas politik Shirley Juanda akan berlabuh. Untuk memahami kemana arah angin politik seorang pemimpin berhembus, kita harus melihat terlebih dahulu medan laga tempat ia bekerja setiap hari. Memimpin sebuah provinsi kepulauan seperti Maluku Utara bukanlah perkara mudah yang bisa diselesaikan hanya dengan duduk di balik meja pendingin ruangan yang nyaman di ibu kota provinsi. Provinsi ini adalah sebuah mozaik geografis yang rumit. Halmahera, Ternate, Tidore, Morotai, Sula, Obi, hingga Taliabu masing-masing memiliki karakteristik topografi, persoalan kultural, dan tantangan ekonomi yang sangat spesifik dan berbeda satu sama yang lain. Di sektor ekonomi makro, Maluku Utara saat ini berada di posisi yang sangat unik dan dilematis. Di satu sisi,
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi provinsi ini sempat mencatat angka yang fantastis, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, berkat masifnya gelombang hilirisasi industri pertambangan nikel. Kapal-kapal pengangkut besar keluar masuk pelabuhan. Kawasan industri baru bermunculan dan investasi triliunan rupiah mengalir deras ke tanah Maluku Utara. Namun di sisi lain, di balik angka statistik pertumbuhan yang begitu megah, muncul pertanyaan mendasar yang terus-menerus ditagih oleh masyarakat. Sejauh mana gelombang investasi raksasa ini benar-benar menetes ke bawah? Apakah kesejahteraan dari parut bumi dirasakan secara adil oleh para nelayan tradisional di pesisir Halmahera atau oleh para petani kelapa dan di pulau-pulau kecil yang terisolasi? Disinilah ujian sesungguhnya dari gaya kepemimpinan Shirley Juanda. Dari berbagai catatan dokumentasi publik dan pemberitaan media, ia tampak berupaya mengambil pendekatan yang langsung menyasar problem-problem di akar rumput. Belusukan secara berkala ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek stabilitas harga bahan pokok, inspeksi mendadak ke fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil untuk memastikan ketersediaan obat, hingga instruksi tegas kepada para kepala dinas agar memangkas rantai birokrasi yang lamban, telah menjadi pemandangan yang rutin disaksikan oleh warga. Bagi para pendukung setianya, langkah-langkah taktis ini dibaca sebagai sebuah niat tuntas untuk membersihkan birokrasi dari penyakit lamban dan koruptif. Kebijakan fiskal daerah yang mulai diorientasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, pembangunan infrastruktur dasar penghubung antar kecamatan, serta dukungan nyata terhadap sektor UMKM lokal dinilai sebagai fondasi awal yang kokoh untuk menata masa depan provinsi ini. Namun di sisi lain, para pengamat lokal dan akademisi mengingatkan dengan bijak, membangun Maluku Utara tidak cukup hanya diselesaikan melalui gebrakan-gebrakan jangka pendek yang bersifat seremonial. Provinsi dengan tantangan geografis seluas ini membutuhkan konsistensi kebijakan yang terencana, sekurang-kurangnya dalam 1 dekade penuh. Program-program jangka panjang seperti konektivitas laut yang terpadu, kemandirian pangan, hilirisasi pertanian berbasis kerakyatan, serta peningkatan mutu pendidikan anak-anak pulau tidak bisa dituntaskan hanya dalam hitungan bulan. Pekerjaan rumah yang menumpuk tinggi di hadapannya inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan. Apakah waktu yang tersedia di periode pertama cukup untuk meletakkan seluruh cetak biru pembangunan, atau ia membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan fondasi itu tidak runtuh di tengah jalan? Dari sinilah akar dari segala dilema politik bermula. Ketika seorang kepala daerah perempuan dari wilayah timur Indonesia mulai menunjukkan performa kepemimpinan yang kuat, berhasil meredam berbagai krisis lokal dan secara konsisten mencuri perhatian media nasional, kalkulasi politik di luar daerah otomatis mulai berjalan dengan senyap. Lingkaran-lingkaran strategis di Jakarta mulai melirik potensi elektrodinamikanya. Sementara partai-partai politik besar mulai menghitung untung rugi jika merangkul figur tersebut ke dalam poros kekuatan mereka. Kini, Shirley Juanda tengah berdiri di sebuah persimpangan jalan politik yang sangat krusial dan menentukan arah masa depannya. Di hadapannya terbentang 2 skenario besar yang masing-masing memiliki daya tarik sekaligus risiko politik yang sama besarnya. Skenario pertama adalah jalan pengabdian 2 periode di tanah Maluku Utara. Bagi para pemilih di akar rumput dan politisi berhaluan konservatif, jalan paling terhormat, aman dan masuk akal bagi seorang kepala daerah adalah menuntaskan 2 masa jabatan penuh. Mengapa? Karena dalam sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia, 2 periode atau 10 tahun adalah standar waktu emas yang ideal bagi seorang eksekutif untuk membuktikan visi jangka panjangnya secara utuh. Di periode pertama, seorang kepala daerah biasanya masih harus berjibaku dengan energi yang besar untuk melakukan konsolidasi birokrasi internal, menata kembali anggaran warisan pemerintahan sebelumnya, serta menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Buah manis dari kebijakan-kebijakan baru biasanya baru akan benar-benar terlihat dan dirasakan secara masif oleh masyarakat di ujung periode pertama atau bahkan mengakar kuat di periode kedua. Jika seorang pemimpin memutuskan untuk meninggalkan posisinya terlalu cepat demi mengejar ambisi politik di tempat lain, selalu ada risiko politis yang mengintai,
yakni rasa kecewa yang mendalam di kalangan pemilih lokal yang merasa ditinggalkan di tengah jalan. Loyalitas penuh pada tanah tempat ia pertama kali diberi amanah seringkali menjadi modal moral paling berharga untuk membangun reputasi politik jangka panjang yang bersih dari cacat pengkhianatan. Namun, di sisi lain, terdapat skenario kedua yang sama kuatnya. Panggilan panggung politik nasional. Harus diakui bahwa landscape politik nasional Indonesia hari ini sedang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengalami semacam defisit figur eksekutif daerah yang teruji memiliki daya tahan, rekam jejak kepemimpinan yang nyata, dan panggung elektoral yang kuat di luar Pulau Jawa. Maluku Utara dengan segala kekayaan sumber daya alamnya yang menjadi pilar strategis khususnya nikel, pertambangan, dan sektor perikanan raksasa itu memiliki bargaining power geopolitik yang sangat tinggi di tingkat pusat. Siapapun yang memegang kendali kepemimpinan di provinsi ini secara otomatis memegang kunci atas salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang paling vital. Tidak sedikit analisis politik nasional memberikan prediksi bahwa figur seperti Shirley Juanda dengan latar belakang sebagai gubernur perempuan pertama di wilayah timur, ketahanan mental yang teruji dalam menghadapi berbagai tekanan serta sorotan publik yang luas itu memiliki kapasitas besar untuk ditarik ke panggung kekuasaan pusat. Entah itu melalui posisi strategis di jajaran kabinet pemerintahan eksekutif nasional maupun sebagai salah satu magnet kekuatan politik dalam kontestasi tingkat tinggi di masa depan. Pertanyaannya kemudian berubah menjadi sebuah perenungan yang mendalam. Apakah Maluku Utara akan menjadi rumah pengabdian seumur hidup bagi totalitas dedikasinya, atau provinsi kepulauan ini pada akhirnya sekedar menjadi babak pembuka dari sebuah perjalanan karir politik nasional yang jauh lebih megah dan luas di Jakarta? Tentu saja, jika kita melangkah keluar dari ruang-ruang diskusi ber-AC para pengamat politik di kota besar dan turun langsung ke lapangan, menyusuri pelabuhan-pelabuhan rakyat di Ternate, berdialog dengan para nelayan di pesisir Halmahera, atau mendengar keluh kesah petani kopra di pulau-pulau terjauh, narasi tentang panggung nasional terdengar sangat jauh dan abstrak dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Bagi warga di akar rumput, kalkulasi politik tingkat tinggi, intrik partai di Jakarta, atau wacana kursi menteri sama sekali tidak memberi makan keluarga mereka di meja makan hari ini. Bagi seorang nelayan tradisional di Kepulauan Sula, yang menjadi pikiran utama setiap pagi hanyalah kestabilan harga bahan bakar minyak agar kapalnya bisa terus melaut tanpa harus merugi. Bagi seorang petani kelapa di Halmahera Utara, yang dinantikan dengan cemas adalah intervensi nyata dari pemerintah daerah agar harga komoditas andalan mereka tidak pernah dipermainkan oleh para tengkulak. Dan bagi jutaan generasi muda Maluku Utara, yang paling mendesak adalah terbukanya lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan di tanah kelahiran mereka sendiri. Bukan sekedar melihat daerahnya dikeruk habis-habisan tanpa meninggalkan kesejahteraan yang merata. Masyarakat akar rumput memiliki nalar politik yang sangat jujur dan membumi. Ketika mereka ditanya mengenai spekulasi masa depan politik pemimpin mereka, suara di tengah-tengah masyarakat terbelah ke dalam dua kutub emosional yang sama kuatnya. Di satu sisi, terdapat suara penuh tuntutan dan peringatan. Tuntaskan dulu pekerjaan rumah di sini. Jangan tergiur oleh rayuan manis kekuasaan di Jakarta sebelum Maluku Utara benar-benar keluar dari belenggu ketertinggalan dan berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Akan tetapi teman-teman, di sisi lain ada pula suara dukungan yang rasional dan penuh kebanggaan. Jika memang kepemimpinan beliau diakui secara nasional dan mampu membawa suara serta anggaran besar langsung dari pusat ke Maluku Utara, kenapa tidak? Itu justru menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami semua di timur Indonesia. Dua bentuk aspirasi yang berbeda ini membuktikan satu hal mutlak. Ekspektasi publik di Maluku Utara telah diletakkan di sisi yang sangat tinggi. Kepercayaan rakyat tidak pernah diberikan untuk disia-siakan.
melainkan untuk ditagih setiap hari melalui kebijakan nyata yang berpihak secara mutlak pada keadilan sosial. Waktu pada akhirnya akan bertindak sebagai pengadil yang paling jujur. Waktu tidak bisa disuap oleh retorika panggung dan tidak bisa pula dipercepat oleh ambisi pribadi seseorang. Setiap detik yang berjalan di bumi Maluku Utara adalah goresan tinta yang sedang menulis lembaran sejarah masa depan politik Shirley Juanda. Setiap kebijakan fiskal yang disahkan, setiap kilometer jalan yang diresmikan, dan setiap keluhan rakyat yang didengar atau diabaikan, semuanya menjadi batu-batu pondasi yang akan menentukan kemana arah kompas sejarah berlabuh. Apakah ia akan memilih jalan sunyi pengabdian yang panjang, merajut setiap jengkal pulau di Maluku Utara selama 2 periode penuh untuk memastikan bahwa perubahan itu benar-benar permanen, atau apakah ia akan memilih menjawab panggilan sejarah yang lebih besar, melangkah keluar dari batas-batas wilayah kepulauan dan membawa nama Maluku Utara berkibar sebagai pusat gravitasi panggung di politik nasional Indonesia? Mari kita saksikan bagaimana pendapat teman-teman atau penonton di video ini. Sampaikan di kolom komentar.